Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya ada di daerah Banaran, Jambu. Akan merayakan Ekaristi, pesta lingkungan, pelindung Santo Yusuf Suami Maria. Coba perhatikan bentuk bangunan ini. Ini adalah bangunan khas perkebunan. Dari kayu-kayu yang sudah tua, bangunan tahun 60-an, artinya sudah 60 tahun yang lalu. Catnya sudah sangat tebal, tetapi tidak dimakan rengat. Saya senang ada di daerah-daerah dan bangunan-bangunan yang seperti ini. Seperti cerita-cerita zaman dulu, novel-novel tentang hutan dan perkebunan. Tentu saja sekarang sudah bukan hutan dan perkebunan lagi, karena ada di pinggir Jalan Jogja Semarang, tepatnya di sekitar Pandanaran Cafe, Banaran Cafe. Kita akan merayakan Ekaristi di bekas balai pengobatan ini. Sampai sekarang wujud yang seperti kapel ini pun masih disebut BP, Balai Pengobatan. Dan kita akan merayakan pesta Santo Yusuf Suami Maria malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tentang kesetiaan, ini adalah hal yang dalam hidup seringkali obol-obol, tahu gak sih? Ya, setiap pribadi tahu bahwa kesetiaan itu punya nilai luhur. Tetapi nyatanya dalam banyak perkara, ini bukan soal relasi suami istri doang ya, dalam banyak perkara kita itu tidak setia. Lihat saja perpolitikan kita. Yang kita duga ini orang yang setia, pemimpin yang hebat, jebule Sontoloyo itu kan, ya, lihat, dan mengecewakan semua orang. Lihat bagaimana saling meminang partai politik dan menyandera satu terhadap yang lain. Nek kowe ra melu aku, kowe tak laporke di sidang. Melu aku. Ngono pito?
nyang-nyangan, sarwa nyang-nyangan yang membuat orang menjadi tidak setia dan menciderai kesetiaan itu dalam banyak perkara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memfokuskan pada soal kesetiaan. Anda tahu mengapa gereja berpegang teguh bahwa sakramen perkawinan adalah satu sepanjang hidup. Satu dan sepanjang hidup. Setia pada satu dan setia seumur hidup. Kenapa itu menjadi rumusan yang sangat kuat dalam diri pasangan suami istri yang diberkati oleh gereja? Ada bisa ngutak-utik kira-kira apa ya? Kok beda karuliane yang tidak menekankan itu, tapi gereja Katolik itu menjadi pokok hidup perkawinan, hidup keluarga. Satu seumur hidup. Kira-kira apa iki sing wis dadi manten iki lho? Nek sing ora urung dadi manten ora usah jawab apa-apa. Kenapa? Yo, dicoba. Jenengan ngupaya setya kuwi mau lho, ngopo kok dadak setya? Kenapa? Tante nih nganti jam 2 bengi ra apa-apa. Turun kaning kene kok. Katakan bahwa yang mengatakan itu sendiri. Apa yang telah disatukan itu kan tidak perlu dicerai-beraikan oleh manusia. Ini satu hal. Masih banyak hal lain yang tapi yang saya pegang sampai sekarang dalam yang saya dijadikan Allah, jangan diceraikan manusia. Oke. Terima kasih. Yo, ono tambahan apa meneh kira-kira? Udah adik gaduh ya ora apa-apa wis. Kok kudu siji lan seumur urip? Mergo apa? Nek urip berkeluarga. Lah kita iki belum ngomong ora. Oh, ya wis. Ra kanggo. Yo, jenengan Pak, nika nggih halo-halo. Kenapa kok siji saumur urip? Wis romo, Nggih. gua biasanya yang ngeyel dong. Nggih. Masa romo selama hidupnya cuma satu romo. Ah. Lah kalau sudah jadi budak kayak saya gimana? Kenapa? Kalau sudah jadi budak seperti saya gimana? Lho, wong sak umure urip kok nek mati yo nikah meneh. Ning aja mateni bojone iki ra ento. Cetha nggih? Ento ora selama-lamanya. Sak umure urip. Heeh, seumur hidup. Siapa tahu nasi hidupnya satu terus nanti dapat lagi sama dari kan yang mau dua gitu. Alah, empat nggih. Ya, jadi seumur hidup nggih. Ya, iki mau memberi penjelasan. Yo Pak, jenengan. Pak Marioto. Terima kasih. Tadi yang dikatakan Pak itu Ramuni wi. Tadi yang dikatakan Pak Heru itu betul, tetapi ada sebelum itu, sebelum tadi yang dikatakan Pak Heru itu, pada awal mulanya Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya. Nah, baru setelah itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Pada awalnya laki-laki dan perempuan. Ini kan bisa diterangkan laki-laki dan dua perempuan. Ya toh? Ya toh? Nek kan ora nambah apa iki mau. Nggih, nawangane nggo siji meneh sing duwe panemu. Kenapa satu seumur hidup? Tit tenan aku jadi gua dia nih kerasa. Di antaranya itu saja tadi benar. Tapi satu hal yang menurut saya cukup kuat menurut pendapat saya. Gusti Allah kuwi setya marang pasamuan, marang aku panjenengan semua. Allah tidak pernah menduakan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tetapi Allah setia
mengikuti kehidupan kita dan tidak pernah jauh. Kesetiaan Allah pada gereja kudusnya dititipkan pada kesetiaan suami pada istri atau istri pada suami. Amin. Amin. Sehingga nilai kesetiaan pasangan itu punya nilai ilahi, dititipi Gusti Allah supaya menjadi saksi Allah yang setia. Kowe kok setia karo bojomu toh? Lah Gusti Allah ki setia marang uripku. Kurang lebih begitu. Maka sewajarnya kalau aku itu membangun kesetiaan pada pasangan hidup. Itu diantaranya. Dan kita mendapati Santo Yusuf itu pribadi yang setia seperti diceritakan dalam perikop hari ini. Di tengah mara bahaya beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapak Yusuf antarkan